kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tuntut polisi tangkap pelaku penganiayaan, warga di Lombok Tengah memblokir jalan nasional. Ratusan warga di Lombok Barat menyerbu pembagian bantuan pangan nasional. Jaga ekosistem, ratusan personel TNI Polri menanam pohon dan membersihkan sampah di Gunung Rinjani. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah memblokir Jalan Nasional Bypass Mandalika Minggu siang. Hal itu sebagai protes atas lambatnya penanganan kasus penganiayaan dan penusukan yang diduga dilakukan oleh warga desa tetangga yang menyebabkan salah satu warga bernama Ahmad Tulus meninggal dunia 2 bulan lalu. Selain mendirikan tenda, warga juga menutup jalan dengan membakar ban bekas dan mengancam bermalam di lokasi. Aksi warga sempat memanas saat anggota kepolisian datang untuk memadamkan ban bekas karena asapnya mengganggu pengendara. Massa menuntut polisi bertindak tegas dengan menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kalau ada tindakan dari pihak kita harus berhenti. Berarti kita tidak akan menuntut terlalu dalam. Cuma kita tuntut pelakunya segera tertangkap. Soal kasus ini sudah 2 bulan. Iya. Udah jadi tanah. Kalau respon polisian itu apa, Pak? Cuma dia bilang janji aja. Merespon hal itu, polisi menyatakan kasus tersebut masih berproses dan penanganannya lambat karena keterbatasan saksi. Jajaran kepolisian tidak pernah main-main dalam hal penegakan hukum. Hanya saja kita butuh waktu agak lama. Kenapa? Karena saksinya terbatas dan lain sebagainya. Tapi tetap kalau memang kita di backup sama Polda juga, sama Trimo, dan sudah ada terbit LP. Kalau sudah terbit LP kita nggak mungkin main. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Bentrokan antara warga desa Ketara dan Segala Anyar terjadi awal Desember lalu karena salah seorang warganya ditangkap karena dituduh mencuri papan reklame. 2 warga Segala Anyar menjadi korban penusukan senjata tajam dan salah satunya meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat menyerbu pembagian beras bantuan pemerintah di halaman kantor desa setempat akhir pekan ini. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan syarat warga menunjukkan kartu keluarga dan kupon panggilan. Meski diimbau untuk tertib, namun antusiasme warga untuk mendapatkan 10 kg beras tidak terbendung. Pihak desa mendapati sejumlah data penerima yang janggal sehingga harus verifikasi ulang agar tepat sasaran. Penyaluran beras selama 6 bulan dilakukan untuk membantu ekonomi warga yang terdampak El Nino. Saat penyaluran pertama ini kita biarkan dulu berjalan ya, karena tidak ada masalah bagi kami di desa Kuripan maupun desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kuripan. Ada beberapa SN dengan akibat data yang diterima oleh PKKBR untuk disalurkan bantuan tersebut, tapi kita akan jalankan dulu sementara ini karena ini sudah kita sebarluaskan informasi kepada kepala wilayah atau kadus untuk kita berikan jadwal pembagian berasnya di masing-masing dusun. Oleh karena itu kalau ada himbauan semacam itu harus kita mengganti secepat itu kan tidak mungkin bisa. Oh PKH ya, oh gitu. Tapi sekarang dapat lagi dari bansos El Nino ini. Gimana Pak perasaannya? Bagaimana perasaannya dapat beras? Senang ya. Kasih beras ya senang. Oh gitu. Biasanya ada sembako lain yang didapat Pak selain beras. Oh, beras satu ini. Berapa kali sebulan Pak dikasih? Kurang tahu ya soalnya di kliniknya. Oh, tiap bulan berarti dapat ya.
Pada tahun 2024, penerima bantuan pangan nasional di Kabupaten Lombok Barat bertambah 2.746 keluarga, sehingga berjumlah 91.868 keluarga penerima manfaat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum mengusulkan kebutuhan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Hal itu karena terbatasnya anggaran daerah yang tidak bisa dialokasikan untuk menggaji tambahan pegawai kontrak. Kondisi itu menyebabkan nasib ratusan tenaga honorer daerah belum jelas karena tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Di sisi lain, nama mereka juga belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara karena belum memenuhi persyaratan seperti kelengkapan administrasi dan masa baktinya. Pemda berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mengikat sistem penggajian tidak ditanggung oleh daerah. 5.800 yang masuk database BKN yang sampai dengan Oktober 2022 itu jumlahnya 5.080 jumlahnya. Kemudian ada yang lulus di seleksi P3K 2022, kemudian ada juga yang lulus di tempat lain, provinsi, kota dan lain-lain. Kemudian juga lulus di P3K Lombok Barat yang kemarin itu, sehingga menjadi prioritas untuk disisihkanlah sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang SN itu kan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah honorer mencapai 414 orang dari total 4.006 tenaga non-ASN yang terdaftar di OPD dan instansi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Hektaran tanaman padi di Desa Pangembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kekeringan sejak awal tahun lalu. Hal itu akibat tidak meratanya hujan dan saluran irigasi yang mampet. Kekeringan menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal dan sebagian terancam tidak bisa dipanen. Petani hanya berharap hujan segera turun agar bisa mengairi tanaman dan lahan mereka. Ada ganti hujan atas doang. Sudah berapa lama Pak kering? Kelaik lalu. Ada berapa bulan? 3 bulan, habis 5-6 bulan ni tak hujan. Umur tanaman padi berapa? Biaran 3 bulan ni kan umur pari. Ada mau 3 bulan? Tidak ada air irigasi di dekat-dekat. Ada ibu ni tak iya. Oh, hanya ngandalkan hujan saja Mak ya? Ganti hujan. Petani juga meminta pemerintah daerah segera merenovasi saluran irigasi agar air terbagi merata dan lahan mereka bisa digarap kembali. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.